Nggih. Jadi siapapun manusia yang beragama Islam, yang dia itu paham di dalam ilmu kalam, ilmu syariat, setelah di dalam ilmu syariat sudah paham, menginjak kepada ilmu gaib yang kerohaniannya ketauhidan, maka mereka akan diberikan sebuah ilmu gaib dengan 5 cara penerimaan. 1, secara nur, itu di alam mimpi. Kita akan diberikan mimpi-mimpi yang mengarah kepada ilmu hikmah yang berhubungan dengan jalan kerohanian ketauhidan. Yang nomor 2, dengan cara sir, kita diberikan sebuah pendengaran rohania, pendengaran batin, bukan karena bisikan setan dari golongan jin, tapi itu adalah sebuah rasa nikmat, tapi di situ ada sebuah getaran, sebuah sir rahasia seperti apa, suara dalam hati, tapi itu adalah isinya adalah membentuk juga kemurnian di dalam ketauhidannya. Yang nomor 3, secara sirusir. Kalau secara sir seperti radio penerimaannya hanya suara, tapi suara dalam hati, tapi hati nurani, bukan hati sanubari. Kalau sirusir itu diberikan kepada orang-orang yang di jalan ketauhidan dengan cara yang 3, sirusir, dengan cara seperti melihat televisi, ada suaranya, ada sebuah gambarannya, dan disitu akan jelas sekali. Yang keempat, dengan cara tajali. Dengan cara tajali itu gimana? Contoh, kita melihat rokok, lah nanti akal kita itu bisa membentuk sebuah pertanyaan. Oh, rokok ini seperti kita, ada bungkusnya, ada isinya, ada tembakaunya, ada rasanya, ada asapnya, dan jawabannya muncul dari akal dan hati nurani kita sendiri. Itu secara tajali. Yang terakhir, secara tawasul. Kita akan didatangi oleh wali Allah, itu makhluk Allah yang ditugaskan untuk memberikan sebuah pemahaman tentang ketauhidan, ilmu hikmah, ilmu ketuhanan yang jelas sekali, dan dia akan datang seperti sosok manusia. Kita bisa berkenalan siapa namanya, kita akan bisa tanya kemuskilan kita yang nggak tahu tentang jalan ketauhidan dan ilmu ketuhanan itu sendiri. Lah disitulah 5 cara penerimaan ilmu gaib di dalam siapapun yang zikirnya, sholatnya, puasanya, kalau dijalankan bisa meru'yah diri dengan jalan kerohanian ketauhidan. 5 cara itu akan diberikan oleh Tuhan kepada manusia Islam siapapun mereka, dari organisasi Islam siapapun mereka. Allah tidak melihat organisasi Islam apapun, tapi Allah melihat hati manusia dan cara kerohanian ketauhidan yang betul-betul murni. Baru di atasnya akan diberikan tingkatan ilmu yang terakhir, namanya ilmu syahada, ilmu perwujudan diri dengan bukti sholat daimnya. Apa bentuk sholat daim itu? Kita bisa menyaksikan rahasia diri Allah yang ditaruh pada diri kita, dan kita nanti ada 2 kesadaran. Sadar di dalam jagat diri kita sendiri, bisa menyaksikan rahasia diri Allah yang ditaruh pada diri kita sendiri, dan sadar kita hidup di alam dunia, bisa bekerja dengan kewajiban kita masing-masing. Disitulah prosesnya pembentukan dari jihadun nafsi juga yang kita sampaikan dari ilmu kalam, ilmu gaib, dan ilmu syahada. Ini Martin. Ini kabare. Jam pinten Mas? Oh, berangkat ya.
aji soko cagake masjid soko papat, tapi nek menungso kan duwe soko papat yo kan. Akan gawa hadi-hadi iso aji nek mlebu ndene jalan ketauhidan kaji soko. Niku wae Gus. Sing mulai menginjak tajali tawasul niku kan kula arani istilah pun saged membedakan. Tapi sing alam mimpi sir niku apa kita bisa membedakan antara kebujukan setan jin dengan tuntunan Allah tanpa harus ditanyakan kepada guru spiritual? Apakah harus setiap apapun yang terjadi harus ditanyakan kepada guru musik? Harus ya, untuk ditakwilkan, disampaikan, kemudian dimusyawarahkan kepada seorang guru. Karena nanti, karena apa? Kita masih dalam sebuah proses. Contoh, kita bikin kue. Ketika didatangkan kue yang sesuai dengan permintaan, maka kita kan harus, kita sudah merasakan. Nomor 2, untuk menguatkan betul-betul itu permintaan kue itu, maka harus ada yang menilai. Satu, yang menilai adalah Tuhan. Nomor 2, kita kan ada yang menyampaikan. Yang penting tidak melanggar aturan syariat, dan yang penting kita zikirnya, sholatnya, dan puasanya ada di jalur kerohanian ketauhidan tanpa meninggalkan kewajiban rukun bacaan dan gerakan. Makanya kalau membahas semua ini belajar zikir tauhid yang bisa meruqyah diri, kalau dijalankan maka Allah akan memberikan sebuah ilmu gaib 5 cara. Alam mimpi dengan cara nur, dengan cara sir, dengan cara sirusir, dengan cara tajali, dengan cara tawasul. Nah, maka tawasul itu bukan husnul ila ruhi, tapi bentuk keilmuan gaib sing tingkat tinggi tawasul ini. Nah, ilmu gaib secara tawasul kan bagaimana? Kita akan didatangi waline Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan sebuah ilmu hikmah dengan tataran ketuhanan. Dengan ilmu ketuhanannya, maka kita bisa bertanya apapun yang kita nggak bisa, kita tanya pada dia. Dia akan datang, mendatang kita seperti sosok manusia. Kita bisa kenalan dia itu siapa, tapi pembahasan apa? Ilmu ketuhanan, ilmu hikmah. Itu ilmu gaib yang tingkat tinggi secara tawasul. Penerimaan ilmu gaib tingkat tinggi secara tawasul diberikan kepada orang yang menjalani sebuah proses jihadun nafsi yang kerohaniannya tidak menyimpang dari jalan ketauhidan. Nah, mangke niku nek wis temriku berarti nanti prosesnya itu menuju nopo dimentung jalan ketauhidan, kita akan ke arah sana. Dan ini biasa ketika ada proses penerimaan ilmu gaib secara 5 cara niki wajib dirujuk ditakwilno kepada seorang guru ngerti. Ada ilmu syahadah, tingkatan ilmu syahadah iki mboten tapi bersatunya sukma dan roh, kita bisa menyaksikan rahasia diri kita. Kita bisa menyaksikan rahasia diri kita yang ditaruh oleh Allah di dalam diri kita. Kita kehidupan keseharian itu ada 2 kesadaran nantinya. Sadar di dalam penyaksian rahasia diri kita, sekaligus kita sadar di dalam alam manusia, di dalam alam dunia. Ada 2 kesadaran. Ini kalau bisa membuktikan ilmu syahadah, ma'rifatillah, sholat daim. Kebalikannya,
nek wong kejawen kebatinan tingkat tinggi, maka orang itu bersekutu dengan kuatnya dengan setan dari golongan jin, maka dia pun ada dua kesadaran. Satu, sadar kita itu berkomunikasi dengan manusia di jagat dunia, sekaligus kita sadar menembus alam jin. Kayak ong indigo barang itu enggak ya? Jadi kita bisa menyaksikan rahasia diri kita sendiri. Jadi rahasia diri Allah yang ditaruh pada setiap manusia. Apa wujudnya? Yaitu bersatunya sukma dan ruh. Kita bisa menyaksikan Pak nanti di setiap saat, di setiap waktu, dan itu pun kehendak Tuhan. Sekaligus kita bisa berkomunikasi dengan manusia biasa. Ada dua kesadaran. Itu sing diarani sholat gaib. Mungkin kok huowo di lambe lae kok sih waduh, pikir huowo jadi daim. Tinggalkan. Nah, di samping itu dibarengi dengan sebuah nikmat yang luar biasa. Sebuah nikmat sing gak kena diumpamakan dengan bahasa kata-kata. Awal nikmat rohani jiwa mutmainah, kesempurnaan jiwa mutmainah atau nikmat rohani adalah ketika manusia menemukan yang namanya manusia itu bisa menyaksikan rahasia diri Allah yang ditaruh pada diri kita. Jadi rahasia Allah itu apa? Roh tadi. Dan roh itu kalau sudah menyatu dengan sukma kita ini akan menjadi sukma yang dikendalikan oleh Sang Penciptanya. Maka disitulah di dalam jasad kita bisa menyaksikan rahasia diri itu. Karena menyatu dengan sukma, maka kita setiap saat, detik dan waktu bisa menyaksikan rahasia diri kita ini. Kita ada dua kesadaran, sadar bisa menyaksikan rahasia diri Allah yang ditaruh pada diri kita sendiri, sekaligus sadar kita hidup di alam dunia, bersosial, bekerja apapun dengan manusia lain. Perbedaannya sholat daim dengan perbedaannya persekutuan. Nah, ini sholat daim penghambaan, puncak daripada sebuah penghambaan. Di Mas No. Nah, itu kalau sudah daim gitu, daim itu langgeng apa nih? Sholat daim itu sholat langgeng. Sholat daim itu apa nih? Daim penyaksiannya. Jadi daim penyaksiannya itu kita bisa menyaksikan rahasia diri Allah di dalam diri kita. Menyatunya sukma dan roh, kita langgeng penyaksiannya, mergo menyatu. Dan orang seperti ini nanti dalam notis kematiannya di dalam sakaratul maut, ditanya coro wayangi, coro kasarane donyane ngono ngene, awakmu meninggal secara manusiawi seperti wong biasa dikuburno, opo meninggal dengan gaib? Jadi sak rogone iku muksa, Mas. Nah, biasanya kalau mereka itu seorang nabi, nggak seperti itu kayak Rasulullah. Rasulullah itu bisa nanti seandainya karena Rasulullah itu adalah sebuah pemimpin dunia, seorang nabi yang luar biasa, maka dia meninggalnya lebih maslahah kebaikan seperti manusia biasa karena ada bukti iki lho nabi kubiyen ana kuburane. Lah rata-rata wong sing meninggalnya secara muksa karena saking dekat penyempurnaan daimune tadi, sholat daimu itu rata-rata orangnya nggak dikenal orang. Maka muksoe dan tidak wis gak ngenteng di masyarakat. Tapi nih seorang nabi seandainya mukso bus piye engko, lah timbul fitnah gak karu-karuan.
Nah, maka disitulah luar biasanya Allah mengatur Nabi Muhammad itu meninggalnya seperti manusia biasa. Kami monggo Mas Sami. Mas Sami. Berarti mokso itu ada dua macam. Ada mokso yang bersekutu dengan setan dari golongan jin, dia itu masuk ke alam jin, tak jasate. Nah, ono mokso karena kesempurnaan sholat ini, sehingga moksanya itu mokso yang sempurna diabdi menjadi hamba Allah. Makanya wong mokso itu ono loro. Ono mokso saking kuwate bersekutu mbari jin masuk ke alam jin sak jasate. Ono mokso karena saking dekatnya sama Allah itu, tapi ndelok degone sebagai apa orang itu. Kalau seorang nabi nggak mungkin dimuksa nambari Gusti Allah kalau ndadekno fitnahku. Seperti Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa dibuka. Jadi ada sebuah bukti, ini loh Nabi Muhammad ini makamnya, dan ini ada sebuah kitab dan al-hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang sempurna membentuk sebuah tatanan di jagat raya ini dengan agama Islam yang sempurna tauhidnya. Jadi mungkin ini